Selamat sore saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kami berharap semoga berkat Tuhan selalu melimpah pada kita semua. Sore ini kami berbincang-bincang dengan berkat dalam. Iya Romo, melihat kondisi sekarang di mana virus corona menyebar ke mana-mana, keprihatinan, kegelisahan muncul. Tindakan pemerintah untuk membatasi sosial ini dirasakan tidak berpengaruh pada kegiatan gereja. Lantas bagaimana Romo ketentuan pastoral yang diputuskan oleh gereja dalam mensikapi realitas seperti ini? Ya, ketentuan pastoralnya saya bacakan ringkas saja ya. 1. Memperpanjang masa misa tanpa kehadiran umat sampai dengan 31 Mei 2020. Ya, imam ya tetap bisa merayakan Ekaristi dan ibadat harian di pastoran, lalu menyelenggarakan misa setiap minggu dengan live streaming kalau bisa ya harian kalau kuat kuotanya. Ya, terus kalau menyelenggarakan misa kan juga mengajak umat yang lain, tetapi kan tidak bisa banyak orang karena kita tidak bisa membuat atau mengundang kerumunan. Ya, orang-orangnya tertentu dan diatur jaraknya, kudu jaga jarak siji lan sini sak meter, 2 meteran malahan. Kuwi iki dadi ketentuan baku. Iki soalnya iki pandemi. Pandemi iki lek ora netepi dawuh pemerintah, itu ya cilaka. Tentang ya. Nah, kaitannya dengan misa itu, ya orang-orangnya memang diyakini, dipastikan tidak banyak kok. Ya paling banter lah, wong 8. Dan itu semua romo yang bertugas, yang repot lagi. Terus kalau nyanyi ya wis wong kuwi bae. Lah sing melu misa online di rumah, live streaming itu ya seharusnya ini kan mendukung. Gak punya HP, bisa apa-apa melu ngene TVRI jam 11. Terus orang ono TV. Ya sembahyang nang omah gawe bukune kan ada, semua kan sudah dibuat di depan itu. Ya Romo, karena juga berapa umat itu sama sekali tidak rindu banget akan Ekaristi berkumpul bersama seperti umat beragama. Sekarang tidak bisa lagi. Mengapa? Ya kita ingin diajak oleh pemerintah untuk memutus rantai penyebaran. Kalau kita mengundang kerumunan, kita tidak tahu siapa yang membawa virus dan virusnya ada di mana-mana. Dan orang itu terus buang aturan ini sih aturan ngono kita. Kan pandemi. Jadi kayak ini pandemi orang iso dianggap maneh seperti yang wong ini darurat. Yang darurat itu adalah yang tidak biasa. Jadi kebiasaan kita nantinya pun akan berubah. Kita harus pakai masker. Bagaimana saya rindu akan Tuhan, kabeh wong rindu. Semua orang rindu dengan Tuhan. Ajeng nabi salira dalam Gusti, rindu menerima tujuh Tuhan dalam Ekaristi. Yo kita misa itu pengen selamat. Tapi kalau mengundang kerumunan justru membuat kita tidak selamat. Kenapa takut? Kita tidak harus takut dengan virus. Sopo sing wedi karo virus? Ora, tapi kita tahu diri secara moral juga baik, lalu tidak menimbulkan sandungan bagi umat, kita tidak melawan pemerintah, kita taat kepada pemerintah, taat kepada Allah, taat kepada pemerintah. Karena kita warga negara yang baik. Tetapi keprihatinan masyarakat, ya kita harus melihat keprihatinan itu seperti ketentuan pastoral itu, kegembiraan, harapan, juga kecemasan. Orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin, dan siapa saja yang menderita merupakan gembira
penderitaan, harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus. Itu Gaudium et Spes artikel pertama. Dan itu dokumen itu ditulis tahun 1960. Dokumen pastoral. Dan itu memberi arah bagi para murid di zaman keprihatinan seperti ini. Maka ya bisa sabarlah kita melatih kesabaran bahwa Allah mendidik kita untuk situasi seperti ini. Yang muncul dari macam pertanyaan, Romo, sampai kapan yo saya harus seperti ini? Ini kan juga perlu kekuatan kesabaran bagi kita, Romo, umat ya. Kadang kita menuntut hal yang sebenarnya ya memang karena kita telah mendapat banyak kemurahan, lalu sekarang dibatasi, sehingga benar sekarang tidak lagi bisa melakukan seperti itu karena ini dibatasi. Mengapa kalau tidak dibatasi kok podo ciloko nih gue ciloko ciloko punya ciloko. Artinya kita memang untuk dengan situasi seperti ini memahami kembali peristiwa-peristiwa bukan Tuhan lalu kita tidak ketemu Tuhan ya. Karena diberi ruang, misal live streaming itu artinya dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Terus jangan lalu misal live streaming enak-enakan, terus tidak ikut secara langsung atau bagaimana karena ada pekerjaan. Bukan. Kita mau mensirusi diri kita sendiri dengan situasi yang belajar dari kita lebih. Kita itu memang mau serius tidak dengan diri kita, terutama di situasi pandemi. Malah jangan terus kita membuat ontran-ontran. Mau kita diajak berpikir waras kok malah membuat pikiran yang tidak waras. Wah itu Romo bisa menjai wong tertentu pilih kasih mengarti digilir barang. Ya ora iso digilir piye. Ya kiranya loh bagaimana orang itu dibatasi untuk ketemu dengan orang yang lain. Ya kalau petugas itu lalu kita mau screening, di screening, artinya di blog bener-bener. Romo saya mau ikut misal saya itu sehat, malah ora tak saung. Gopo? Mereka malah ngomong memancing emosi orang. Seolah-olah misa itu dibatasi. Enggak. Tidak dibatasi. Misa itu semua orang. Tapi karena pandemi ini kita mau berpikir secara waras. Jangan menimbulkan onar. Justru memancing perhatian massa. Kita orang-orang murid-murid Kristus yang dewasa. Bukan seperti anak kecil merengek-rengek meminta keadilan dan bagaimana itu lalu. Ya lihat saja bahwa kita itu akan bertahan sampai kapan, masanya sampai kapan. Kita akan begitu. Ya memang Romo, kita harus sadar, umat harus sadar bahwa taat akan apa yang menjadi kehidupan masyarakat. Ada lagi kegiatan doa lingkungan itu dilarang semua. Kegiatan doa lingkungan dilarang loh. Tapi nih bukan rojo dilonggarke. Di ayo sembayang 4 wong 5 wong ning ngene omahe dhewe. Ora apa-apa, tapi kan pasti wong ngerti gitu. Tahu persis siapa identitas orang-orangnya. Nah, malah di Wonosario dari kelompok kecil 4 orang malah orang gelem. Kami pokoknya ingin di gereja, bundulmu amoh kena di gereja terus saya iki ora ono. Ditutup gerejane, dalane apa tretane kuwi dawuhe pemerintah lho. Ae dia pemakar. Niku dulu-dulune dhewe kaya dibuka. Wah, gawe beda cara-carane iki. Paling tak pikir aku melu misa yo meneng begegep ngono to. Ora andil apa partisipasi kita dibatasi, bukan keikutsertaan kita. Partisipasi itu. Partisipasi itu keterlibatan kita dalam sebenarnya kita pun yo ora entuk partisipasi. Semua itu menggunakan misa. Itu kemurahan lalu dijak yo melu ramane misa live streaming. Masa ape diwaca Romo kabeh? Jane ya iso diwaca Romo kabeh.
Tapi kan malah dipikirkan egois ngomong ya gak apa-apa lah itu sah-sah wae. Nanti kan ngejak wong, ayo lektore Mas Mure latihan siji loro. Dene sing nyawang terus ngoyo kuwi ae barno wae. Timbangane loro ati. Wong iki ora dunung-dunung karo Gusti iki ya semono kuwi. Protes terus paling uripe ya ora tau kolekta ngono wae. Iku kan yo padha ae to. Ki ae dhewe ndelok kenyataan urip ning ngene paroki. Paroki ae dhewe paroki ning desa. Kudune luwih nglenggana, luwih sadar, luwih mawas diri dengan situasi. Ora malah keminter, kemaki melete dadi wong. Ya Allah, iki piye? Padahal ini kita tahu adalah ini pandemi. Bahkan pelayanan-pelayanan dimanapun juga dibatasi. Romane ora kereng, ora nesu, ora urus wedi ketemu, ora. Iki padha mergo aku pengen njogo aman. Carane njogo saiki iki koyo ngono. Jaga jarak, aja akeh ketemu banyak orang. Itulah, maka esensi dari misa tanpa kehadiran umat itu diambil. Orang mau ning kene. Ning ngene Roma kae iki malah sepi mampring kono nggone pusate Katolik. Awake dhewe iki arek nganu to, sulur-sulure ngono. Sulur-sulure ku dadak malah melete sak karepe dhewe. Ngomong tekan ngendi malah kuwi lara dhewe. Ya monggo sing netepne kegiatan pembatasan seperti ini bukan tanpa nalar, itu dengan nalar yang sangat sehat. Ini kebijakan dikeluarkan itu memohon rahmat kebijaksanaan dari Roh itu sendiri. Bahkan dalam ketentuan tata cara kongregasi ibadat ilahi, tata tertib sakramen itu ditentukan loh, mergo pandemi ini. Dudu okal gawene kok apa Surabaya, dudu iki kok Roma. Iki arepe manut sapa? Begugu karepku dhewe, ya wis ora usah. Kowe iki umat dalem melu wae kok dadak arepe. Partisipasi memang bukan kamu tidak boleh. Memang umat tidak harus paham sekali. Paham. Terus aku gak eno misal sampai kapan yo awake dhewe aku arep takon sapa sampai kapan sing ahline virus wae ora iso. Sampai kapan sampai ditemokne vaksin? Kapan vaksinnya temu? Yo ora ero. Saiki sing uji coba terus. Sampai kapan? Kita harus merubah pola hidup kita. Bahkan ya kita berdoa supaya segera berlalu. Tapi ada kemungkinan besar pola peribadatan di gereja akan jaga jarak, dan ini sangat menggelisahkan bagi kultur budaya kita yang biasa salaman lalu nggak salaman, yang biasa dekat sekarang jauh 2 meter ngomong-ngomongan kudu gawe masker lungan gawe masker kayak wong ora sopan. Justru itu yang sopan saiki. Kebaikan bersama. Ini kebaikan bersama. Lalu milih mana? Keselamatan jiwa atau tradisi yang sudah kamu lakukan? Kalau tradisimu membunuh kamu, kenapa kamu pilih? Gitu? Apa kamu nggak punya akal yang waras? Kan begitu. Tapi kalau wong kan melete ngomong karepe dhewe kaya kendel-kendel. Lho kene iki njogo supaya ora ana sing kena virus kok malah kowe nantang-nantang virus. Piye ngono? Ya, jadi kan apa? Ini tidak bisa dilihat. Kalau kita rindu akan Tuhan, apa kowe memang doa karo Gusti? Apa gak iso ngrasakne Gusti ki ning jumeneng ning jiwamu? Omahmu iki kabeh diberkahi Rama lho. Wis ana saleh wis sembayang sakjane anteng. Mungkin dipicu oleh sosial yang Sosial. biasa gitu loh. Awake dhewe iki kok sok mandake Gusti ya Gusti mung mandane ning ngene. Ora ning jerone atimu ora Gusti ora. Iku lho masa kowe rindu akan Tuhan. Bayangkan dengan situasi yang lalu itulah banyak orang yang tidak bisa ikut merayakan Ekaristi karena bukan karena virus, karena banyak hal lalu bertahun-tahun dia datang. Iki sing lagi dirangu lanto dulur. Jadi kan awake dhewe nglenggon, mawas diri.
menyadari, masuk ke dalam bilik pembatinan, membaca dengan tepat atas petunjuk Roh Kudus, membeda-bedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tapi latihan rohani caranya ngono kuwi. Lah dia emosi, ya wis, gak usah memetik buah rohani. Yang kamu petik adalah justru kesusahan. Kita masuk di dalam situasi yang parah di dalam manusia. Manusia bisa menjadi sangat parah karena dikuasai oleh amal yang kamu tidak menerima dengan keadaan. Kita tahu ada kemurahan hati dalam gereja, gereja menemani di masa-masa pandemi. Saya kira begitu dulu untuk soal bagaimana kita mau menjelaskan situasi seperti ini. Umat harus diam di rumah, berdoa di rumah. Itu penting. Dan keluarga sebagai tempat gereja yang Iya, itu eklesia domestika memang esensi gereja keluarga basis itu. Tapi ya aku ndelok bojoku iso merapat romo. Lah apa iki? Lah kok salah piye mbiyen ora pikir bojomu. Kudune kowe iso mimpin sembahyang nang omahmu. Begitu. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menemukan Tuhan di situasi seperti ini. Kamu jangan menuntut sebuah kerinduan hanya berdasarkan ritus. Bertemu Tuhan berdasarkan ritus itu bahaya. Nanti kamu bisa kecanduan. Kalau itu diambil kamu merasa kehilangan, kejet-kejet obatnya hilang, kecanduan itu. Tapi ini bertemu dengan Tuhan di dalam hati. Bukan hanya berdasarkan ritus itu untuk mendukung kita bertemu. Kalau ritus itu lalu dibatasi, maka kita bisa masuk ke dalam bilik hati kita. Berdoalah di dalam kamar ini, bersembunyilah di situ, bertemu dengan Tuhan. Lebuan yang mulai senang mulai harus sembahyang. Jika 2 orang 3 berkumpul dalam namaku, aku hadir di situ. Itu kata-kata Tuhan. Tuhan kan meneguhkan itu. Bahkan jemaat-jemaat perdana dulu di lockdown, dia tidak bisa mau dikatakan di bawah-bawah kuburan itulah, di gua-gua itu, karena ketika ketahuan dia kasih pateni ya karo ngomong. Itu zaman penganiayaan. Sekarang yang menganiaya kita adalah corona. Corona ini menganiaya kita. Bukan, malah kita harus berdamai dengan corona ini supaya kita terbiasa dengan cara hidup yang baru. Pikir ini cara-cara yang lebih baik untuk menyelamatkan dan tetap berpegang kepada iman. Terus pastilah gereja akan memikirkan cara situasi begitu yang dirasa itu, tetapi jangan membahayakan nyawa umat. Jangan menjadi pelopor bencana. Kita itu malah menjadi ini kok, orang-orang yang mengatasi bencana. Ya kita ingat kata-kata presiden saja lah. Kalau mau mengatasi bencana jangan membuat bencana baru. Jangan mau membuat bencana baru. Ya celoko gitu. Yang sawangan ini lho, gak penak ngono. Ya ngerti yo lah, masalah umat paruh ngerti yo lah. Iki plane piye meneh ngono. Terus mbok salahke ramamu. Kamu iso mbok salahke. Ya aku terus kon piye maneh. Wong piye gak iso. Salahno corona, wani kowe karo corona. Yo ora seperti itu cara berpikirnya. Tapi kita pasti ngerti apa makna pengharapan kita bersama-sama dengan umat. Ya kita di rumah lah. Ning omahmu lho, aku percaya. Bapak kami selamat. Kuwi wajib saben dina. Supaya imanmu ora runtuh gugur, ilang. Lah kowe wis ora tau sembahyang, aku percaya. Bapak kami selamat. Apa meneh rosario. Lah tak takoni imanmu sik ono. Iki jane kebangetan to kowe. Tidak ya bagaimana? Ayo sapa sing yakin bahwa saya tidak pernah set sembahyang ini, tidak pernah absen sekalipun. Pokoknya aku bendino rosari. Romo lo ngejak sembahyang terus rosari sampai ini. Yo upload. Tapi bagaimana? Lalu ya memang
di pembatinan itu mari kita melihat situasi itu apakah ini masih ini. Ketika anak manusia datang itu apakah ada iman? Ini pandemi ini loh, iman kepada Tuhan Yesus Kristus, iman warisan palarasi, iman kepada gereja. Ya kok malah nyeneni gerejamu saiki? Ki piye ngono monggo iman mbok seneni. Waduh. Yo ayolah kita mulai dewasa dalam iman seperti yang diharapkan oleh Keuskupan Surabaya, kita menjadi bagian dari dalamnya gereja yang dewasa dalam iman. Begitu Pak Wono. Baik, terima kasih Romo atas penjelasannya tentang kebutuhan pastoral dengan pandemi virus corona ini. Semoga ini juga dipahami oleh semua umat sehingga tidak mudah mengadili, tapi memahami bahwa ini memang dilakukan demi kebaikan bersama, demi keselamatan bersama. Ya, kita berdoa supaya hari ini juga orang menyadari pentingnya situasi pandemi ini. Kita melatih diri kita, melatih rohani kita dengan anjuran yang ya di bulan Mei ini semakin tekun dalam doa rosari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mensyukuri situasi hidup kami sekalipun dalam situasi yang penuh mara bahaya ini di masa pandemi corona ini. Kami tetap mohon kepadamu kekuatan iman agar kami bisa bertahan dan tidak putus asa dengan situasi yang sangat mencekam karena pandemi COVID-19 ini. Kami mohon bimbingan Roh Kudus agar kami bisa pula merenungkan wajah Tuhan Yesus Kristus di rumah-rumah kami. Juga bersama dengan Bunda Maria di bulan Mei ini kami mohon kekuatan untuk senantiasa tekun berdoa rosario setiap hari. Agar apa yang kami rasakan hari ini sungguh-sungguh membuat kami menjadi berpasrah kepadamu di waktu sulit yang seperti ini. Buatlah kami menjadi tekun di dalam iman, tetapi juga kami terus-menerus memohon dampinganmu dalam situasi yang sulit, baik di hidup pekerjaan kami, agar orang-orang berbaik hati. Banyak orang datang membantu orang yang kekurangan dan membuat karya-karya solidaritas kemanusiaan, memperhitungkan informasi-informasi yang penting dan membagikan kepada umat yang lain agar mampu menjaga diri sesuai dengan anjuran pemerintah. Semua ini kami mohon kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Tuhan bersamamu dan bersama roh sekalian, saudara sekalian yang tinggal di rumah di paroki yang kita cintai ini, senantiasa dalam lindungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Ya, Pak Ono. Ini